Selamat malam. Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut dalam sidang perkara dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 oleh saksi mahkota ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Saya Ayu Rahmawati. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Perahu yang membawa 7 mahasiswa UGM yang KKN di Maluku Tenggara, Maluku terbalik di sekitar perairan Ohoy Selasa sore. Perahu yang dugaan penitipan siswa dalam proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2025 terjadi di salah satu SMA yang ada di Kota Cilegon, Banten. Penitipan siswa itu terbongkar setelah beredar lembaran memo yang ditandatangani hingga stempel resmi oleh Wakil Ketua DPRD Banten. Buntutnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dicopot dari jabatan. Putra-putrinya gagal diterima di sekolah negeri. Ratusan orang tua murid memadati Balai Kota Depok pada Selasa pagi untuk mendaftar program rintisan sekolah swasta gratis tingkat sekolah menengah pertama. Sementara di Tangerang, Wali Kota Tangerang Sahrudin mengatakan telah menyiapkan program sekolah gratis di 135 sekolah swasta. Kita ke informasi lain pemirsa, program pemutihan pajak kendaraan di Banten diperpanjang hingga 31 Oktober mendatang. Di Samsat Balaraja, Kabupaten Tangerang, warga terpaksa mengantre sambil berdiri lantaran tempat duduk di ruang tunggu terbatas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Bayangkara di Monumen Nasional Selasa pagi. Dalam momen ini turut hadir Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong pada Senin menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam persidangan, hakim beberapa kali menanyakan esensi instruksi Presiden dalam menstabilkan harga gula kepada terdakwa. Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perdagangan RI 2015-2016 menyebut sejumlah nama besar dalam sidang kasus korupsi importasi gula. Salah satunya adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Lantas, apakah ini akan menjadi babak baru dalam sidang impor gula? Kita akan bahas malam hari ini bersama Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Tom Lembong. SPPG milik Yayasan Garuda Biru Indonesia di kawasan Bekasi, Jawa Barat diresmikan pada Senin siang. Peresmian itu merupakan percepatan pembangunan infrastruktur program MBG secara nasional. Kementerian Perhubungan memastikan akan menaikkan tarif ojek online antara 8 hingga 15% tergantung wilayah operasional. Kemenhub akan memanggil perwakilan perusahaan aplikator hari ini untuk membahas rencana kenaikan tarif tersebut. Libur sekolah seharusnya menjadi momen penting bagi anak-anak untuk mengisi waktu dengan aktivitas bermanfaat, bukan justru terjebak dalam penggunaan gadget berlebihan. Kasus adiksi atau kecanduan gawai kalangan anak-anak cukup memprihatinkan. Tak hanya mempengaruhi perilaku anak, dalam kasus ekstrim, seorang anak bahkan terlibat dalam judi online dan mengalami halusinasi hingga harus dirujuk untuk penanganan lebih serius. Sebuah desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menawarkan sensasi bermain permainan tradisional untuk anak-anak. Selama musim liburan ini, siapapun boleh datang ke desa mereka untuk bergembira bersama. Pengelola mengajak anak-anak untuk meninggalkan gadget dan ikut menggerakkan badan, berkeringat, dan juga bermain bersama. CNN Indonesia Prime News akan kembali lagi bersama rekan saya, Diana Valencia. Saya Ayu Rahmawati, pamit, tetaplah bersama kami. Timnas Indonesia U17 dipastikan meraih tiket lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U17 2026 tanpa harus menjalani babak kualifikasi terlebih dahulu. Hal ini karena Indonesia merupakan tim yang masuk ke babak 8 besar atau perempat final di Piala Asia U17 2025. Dua tim Eropa, Inter Milan dan Manchester City, harus angkat koper dari babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Inter Milan di luar dugaan kalah 0-2 dari Fluminense, sementara Manchester City takluk dramatis melalui babak perpanjangan waktu dari klub Arab Saudi Al Hilal. Informasi selanjutnya, kebun binatang Meksiko merayakan ulang tahun panda Xinxin ke-35 dengan menampilkan tarian tradisional Cina dan berbagi kue bertemakan panda. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.